Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini, kami akan mempresentasikan artikel penelitian dengan judul Sintesis hidroksida ganda berlapis dengan cairan fermentasi limbah organik untuk mengekstrak asam lemak rantai pendek sebagai sumber karbon biodenitrifikasi. Selamat menyaksikan. Hai, nama saya Salma Junika Alifani dengan NPM 20106312300051. Halo, nama saya Reza Erlangga, NPM 20106312300048. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Wildan Aliansyah dengan NPM 20106312300018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rizkilillah, NPM 20106312300041. Judul merupakan bagian artikel yang paling dibaca. Biasanya juga digunakan dalam pencarian database. Pada halaman judul terdapat nama semua penulis beserta alamat afiliasinya. 1. Nama penulis sebagai korespondensi author, disertai dengan nama email, nomor telepon, dan nomor fax. Pada artikel penelitian ini terdapat nama penulis Yeon Liu sebagai korespondensi author. Pada artikel penelitian ini alamat afiliasinya adalah Sekolah Teknik Lingkungan dan Kimia Universitas Shanghai. Judul artikel penelitian ini bersifat indikatif karena pembaca masih bertanya-tanya apakah sintesis hidroksida ganda berlapis dapat dijadikan sebagai sumber karbon biodenitrifikasi. Abstrak merupakan bagian artikel yang paling sering diakses. Abstrak sendiri biasanya terdiri dari 100, 200, hingga 300 kata yang harus mengandung pendahuluan, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak tidak diperbolehkan meringkas literatur atau mensitasi referensi di dalamnya. Abstrak pada artikel penelitian ini termasuk jenis abstrak tidak terstruktur karena tidak mengandung 5 subheading seperti background, objektif, method, result, dan conclusion. Pada artikel penelitian ini, abstrak hanya menggambarkan keseluruhan dari metode dan hasil penelitiannya yang telah dilakukan, mulai dari pembuatan short chain fatty acid atau sering disingkat SCFA, hingga hasil yang disajikan dengan membandingkan hasil pengujian SCFA LDH dan SCFAS NA sebagai sumber karbon. Hasil penelitian ini juga merupakan bagian terpenting karena mampu merefleksikan pekerjaan dan temuan dalam suatu artikel penelitian, seperti pada artikel penelitian ini contohnya, dengan kata SCFAS dari limbah organik secara efisien sebagai denitrifikasi sumber karbon dengan kinerja pelepasan lambat. Selanjutnya, kata kunci atau keyword. Pemilihan kata kunci sebaiknya dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda dari kata-kata yang terdapat dalam judul, agar dapat lebih mudah dicari di mesin pencarian penerbit atau pengindeksannya. Meski demikian, ada juga kata kunci yang menggunakan dari judul artikelnya. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata. Seperti pada artikel penelitian ini, kata kunci diambil dari judul seperti kata layered double hydroxide dan organic waste. Pada artikel penelitian ini, kata kunci diurutkan berdasarkan tingkat kata yang menjadi topik utama. Tetapi dalam sebuah artikel biasanya kata kunci diurutkan berdasarkan alfabet. Selanjutnya, bagian pendahuluan atau introduction. Bagian pendahuluan merupakan bagian artikel penelitian yang memperoleh penekanan. Dan bagian ini merupakan bagian yang memerlukan fokus berlebih. Karena dalam pendahuluan terdapat keterbaruan dan inovasi penelitian yang ditonjolkan. Bagian pendahuluan harus dibuat menarik karena penulis mensitasi literatur yang relevan
Latar belakang penelitian ini yaitu mengenai penghilangan nitrogen secara biologis dengan efisien dan ekonomis dalam pengolahan air limbah kota di seluruh dunia. Penelitian ini melibatkan proses biodenitrifikasi, yang merupakan proses reduksi nitrat sebagai nitrogen yang menggunakan bakteri heterotrofik, dengan nitrat sebagai akseptor elektron. Tetapi bakteri tersebut memerlukan karbon organik sebagai sumber pertumbuhan mikroorganisme dan juga aplikasi sebagai donor elektron. Bahan yang diperlukan yaitu asam lemak rantai pendek atau yang disingkat dengan SCVAS sebagai sumber karbon eksternal melalui ekstraksi cairan fermentasi anaerobik limbah organik seperti limbah sisa makanan, limbah lumpur, dan limbah pegeri. Kemudian, penelitian ini juga melibatkan hidroksida ganda berlapis atau yang disingkat dengan LDHS yang diperoleh dari anion karbosilat dan CH3H7CHOO yang bercampur dengan nikel seng dan LDHS dengan diinterkalasi menjadi LDHS dengan menggunakan metode kopresipitasi atau pertukaran ion ganda. LDHS ini digunakan sebagai bahan ekstraksi ECVAS dari cairan fermentasi anaerobik baik dari limbah organik maupun buatan sebagai sumber karbon pelepasan lambat untuk biodenitrifikasi. Alasan penelitian ini adalah ingin menunjukkan bahwa ekstraksi ECVAS dari cairan fermentasi anaerob dapat terjadi melalui sintesis LDHS. Tujuan penelitian ini pertama, menguji kelayakan sintesis ECVAS LDH dalam cairan fermentasi anaerob buatan dan cairan fermentasi anaerob aktual limbah organik dari sisa makanan. 2. Untuk mengevaluasi kinerja pelepasan ECVAS LDH dan ketiga, untuk menyelidiki kinerja penghilangan nitrogen dan efisiensi pemanfaatan sumber karbon dalam sistem biodenitrifikasi aktual dengan tablet ECVAS LDH sebagai sumber karbon eksternal. Pada bagian material and method, seringkali juga disebut dengan istilah lain, seperti prosedur, eksperimen, eksperimental, simulasi, metodologi, atau bisa juga disebut dengan model. Bagian bahan dan metode ini merupakan proses inti yang bisa diadopsi oleh peneliti lain untuk melakukan penelitian yang serupa atau bisa juga digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian. Untuk penelitian dalam publikasi internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, bagian material and method ini cenderung menggunakan bentuk past tense dan passive voice. Untuk artikel penelitian ini, material atau bahan yang digunakan selama penelitiannya adalah sebagai berikut. Metode dibuat secara singkat dan ringkas ketika metode yang digunakan diketahui secara umum dan telah terstandarisasi. Metode harus diurutkan secara kronologis. Metode pada artikel penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat dihitung, seperti halnya ukuran volume, kisaran suhu, laju pemanasan, konsentrasi, dan perhitungan efisiensi pemanfaatan sumber karbon. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pengambilan sampel. Tahap analisis data adalah dengan menganalisa unsur kimianya seperti Zn, Al, C, H, dan N sebagai unsur zat karakterisasi LDH yang nantinya menjadi SCFAS LDH. Selain itu, kinerja pelepasan SCFA dievaluasi dengan analisis kebutuhan oksigen kimiawi atau COD. Hasil dan diskusi penelitian. Beberapa jurnal ada yang memisahkan bagian hasil dan diskusi, dan ada juga yang menggabungkannya dalam satu bagian, yaitu hasil dan diskusi. Data-data penelitian harus disajikan dalam bentuk kalimat lampau atau past tense.
Hasil penelitian harus ditampilkan dalam teks dengan temuan-temuan yang paling penting. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Dan hasil-hasil penelitian disajikan secara logis dan paralel dengan metode yang diuraikan dalam bagian bahan dan metode. Kesalahan umum pada bagian hasil adalah pengulangan kata-kata atau redundasi yang secara nyata telah tersedia ke pembaca melalui pengamatan gambar dan tabel, dan kesalahan dalam menjelaskan teksnya tentang gambar dan tabel. Hasil pada artikel penelitian ini menjelaskan rasio COD banding N sama dengan 3:1 dengan efisiensi pemanfaatan sumber karbonnya sebesar 58,8% dan 41,6%. Bila menggunakan SCFAS LDH dan SCFAS NA, rasionya akan berubah menjadi 4:1. Efisiensi pemanfaatan sumber karbonnya sebesar 58,1% dan 30,3%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan sumber karbon penggunaan tablet SCFAS LDH lebih tinggi daripada penggunaan tablet SCFAS NA karena kesetimbangan pelepasan dan pemanfaatan SCFAS yang bersifat dinamis selalu disimpan dalam proses denitrifikasi ketika menggunakan SCFAS LDH. Selain itu, efisiensi pemanfaatan sumber karbon bergantung pada jenis reaktor, metode dosis sumber karbon, konsentrasi lumpur aktif, konsentrasi nitrat influen, dan standar pembuangan konsentrasi nitrogen total. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka penghasilan sumber karbon eksternal tidak maksimal. Hindari diskusi yang sangat panjang dan bertele-tele. Diskusi yang baik yaitu dengan cara menyajikan prinsip-prinsip hubungan dan generalisasi yang ditunjukkan oleh hasil penelitian. Pada artikel ini, diskusi penelitian lebih kepada efisiensi pemanfaatan sumber karbon, efisiensi pemanfaatan denitrifikasi menggunakan tablet SCFAS strip LDH dan SCFAS strip NA sebagai sumber karbon dan tingkat optimal rasio COD per N menggunakan SCFAS strip LDH dalam sistem denitrifikasi. Kesimpulan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan mulai dari proses awal hingga mendapatkan hasil penelitian yang berlangsung. Kesimpulan juga dapat menjadi suatu pembahasan akhir yang menjadi perhatian akhir. Kesimpulan disampaikan sejelas mungkin berdasarkan hasil dan diskusi yang ada. Kesimpulan tidak boleh spekulatif yang tidak bisa dibuktikan dengan hasil penelitiannya. Pada bagian artikel penelitian ini, kesimpulan menjelaskan bahwa penelitian tablet SCFAS LDH sebagai sumber karbon eksternal, efisiensi pemanfaatannya dapat ditingkatkan sebesar 91,7% dibandingkan dengan menggunakan tablet SCFAS NA yang menjadi perhatian akhir. Konten terkait. Pada konten terkait, penulis memberitahu alamat website informasi pendukung yang belum disertakan di artikel penelitian. Contohnya, tabel S1, S2 untuk komponen cairan fermentasi anaerobik dan media kultur. Dan gambar S1, S2, S3 untuk analisis TG, DTG. Profil pelepasan sumber karbon dan konsentrasi NO2N selama denitrifikasi. Selanjutnya ada informasi penulis. Di informasi penulis, penulis menyertakan nomor telepon dan fax ataupun email milik dirinya. Lalu pada ucapan terima kasih. Di ucapan terima kasih, penulis mengucapkan terima kasih ke semua pihak yang memberikan bantuan teknis apapun terkait dengan penelitiannya atau ke pihak yang ikut berdiskusi dalam menyelesaikan suatu artikel. Selain itu, ucapan terima kasih juga diberikan kepada seseorang atau pihak yang memberikan dukungan dana penelitian dilengkapi dengan kontrak penelitian jika ada research grant yang menaunginya. Penulis mengucapkan terima kasih secara finansial kepada lembaga-lembaga yang telah mendukung menyelesaikan penulisan artikel penelitian.
Misalnya pada penelitian ini itu kepada National Natural Science Foundation of Chinese, Komisi Sains dan Teknologi Kota Shanghai, dan program untuk tim riset inovatif di universitas. Selanjutnya daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka memiliki dua aturan, yaitu pertama, penulis harus merinci referensi-referensi yang dipublikasikan yang relevan dengan penelitian. Kedua, dilakukan pengecekan tiap-tiap referensi yang digunakan terhadap publikasi originalnya. Dalam daftar pustaka juga ada dua sistem referensi yang digunakan beserta variasinya, yakni pertama, sistem nama dan tahun, dan kedua, sistem angka atau penomoran. Dalam penyusunan artikel ini, penulis mengutip dan mensitasi dari beberapa buku dan publikasi karya orang lain sebagai sumber bacaan dan referensi. Penulisan daftar pustaka menggunakan American Chemical Society atau yang disingkat dengan ACS digunakan sebagai aturan mensitasi artikel ilmiah yang berhubungan dengan kimia. Format style ACS untuk lebih dua orang penulis, yaitu nama belakang koma, inisial depan, titik koma, nama belakang, koma, inisial depan, titik, judul artikel, titik, jurnal, koma, tahun, koma, volume, koma, halaman, titik. Salah satu referensi pada artikel penelitian ini untuk lebih dua orang penulis, yaitu nama penulisnya Kim H, Kim J, Shin SG, Hwang S, dan Lee C. Judul artikelnya, fermentasi berkelanjutan dari limbah sisa makanan untuk produksi asam lemak yang mudah menguap dan berpotensi sebagai sumber karbon dinitrifikasi. Nama jurnalnya Bioresource Technol, tahun terbit 2016, jurnalnya 207 dan halaman 440 hingga 445.